Halo guys, jangan lupa subscribe dulu. Shen Wei Xiaohaoye tampil luar biasa dalam kontes kuat pemuda dari 4 perguruan tinggi, tetapi pada saat ini bahkan turun sedikit. Orang tidak bisa tidak menebak apa yang akan terjadi jika Chen Nan berpartisipasi dalam kontes kuat pemuda yang diadakan oleh 4 perguruan tinggi. Para siswa sekolah tinggi Shen Feng memberikan tepuk tangan meriah. Meskipun Chen Nan memiliki reputasi sampah di sekolah tinggi Shen Feng sebelumnya, itu adalah masa lalu, dan dia tinggal di sekolah tinggi Shen Feng dalam arti tertentu. Dikatakan sebagai anggota perguruan tinggi, jadi kebanyakan orang memuji dia. Siswa Akademi Perang Dewa tentu saja cenderung menjadi dewa prestise kecil, siswa sekolah setan dan penonton dari non-4 perguruan tinggi netral, hanya bertepuk tangan untuk perang yang luar biasa. Xianwu Colege lebih rumit, setengah dari mereka memuji Chen Nan dan setengah dari mereka mencemoohnya. Tidak ada alasan lain, hanya karena Chen Nan meretas Taoran, penguasa senior halaman dekat kerajaan tingkat kelima, di ibu kota kerajaan Jin. Taoran memiliki banyak kerabat, teman, dan murid-murid. Tentu saja, mereka membenci Chen Nan, tetapi sebagian besar Xian Wuchou Lege tahu kebenaran ibu kota kerajaan Jin hari itu, jadi kebanyakan orang tidak memusuhi dia. Putri kecil dan Phoenix Timur juga bertarung di tempat itu. Putri kecil itu menunjukkan tinjunya mengepal dan berkata dengan nada, bagaimana pria sialan ini semakin kuat. Dia menggertakkan giginya dan berkata, berani memukulku di depan puluhan ribu orang. Ya, baik, cepat atau lambat saya ingin Anda terlihat baik. Petik 2. Di kejauhan, di atas tribun tinggi, mata Mengkir sangat indah, dan dia berkata pada dirinya sendiri, apakah itu benar-benar langkah yang palsu, sangat misterius. Debu di tengah alun-alun dipenuhi dengan langit pembunuh, dan auman besar Yalong memekakkan telinga. Chen Nan dan Shen Wei Xiaohaoye telah bertempur selama hampir setengah jam. Pertempuran telah memasuki tahap yang sengit, dan sudut mulut mereka dipenuhi dengan bekas darah, dan mereka telah terluka parah oleh energi arogan pihak lain. Chen Nanxian lolos dari membanting keras Yalong dan kemudian mengambil dendam 7 kali lipat Xiaohaoye. Ketika Yalong melompat ke langit, ekornya yang raksasa tiba-tiba terbelah dari langit, dan ekor yang besar itu melambai dengan ganas angin kencang menyerbu Chen Nan dengan ganas. Chen Nan telah menguasai langkah virtual dewa, dan kecepatannya secepat kilat, tetapi masih agak lambat, melihat bahwa ekor Yalong hendak mengenai tubuhnya. Di bawah situasi yang tak terhindarkan, ia mengumpulkan seluruh keterampilan tubuhnya untuk bersiap menghadapi perlawanan keras. Setelah kedua tombak itu dipenuhi dengan kekuatan internal murni, cahaya ilahi bersinar dalam sekejap, dan itu memancar lebih dari matahari di langit. Sebuah kekuatan besar yang kuat melonjak keluar dengan Chen Nan sebagai pusatnya, dan seluruh lapangan menjadi bergejolak. Teror-teror menyebabkan semua orang yang menonton pertempuran merasa berdebar-debar. Ketika ekor raksasa Yalong menyerang, Chen Nan menggunakan tombak sebagai tongkat, memukul ujung ekor Yalong dengan keras dengan momentum membelah huasan. Bunyi, "Pow" terdengar, gelombang darah jatuh, ujung Yalong terpotong lebih dari 1 meter, dan Yalong mengucapkan raungan gemetar, menggoyang-goyangkan ekor raksasa di udara, berguling-guling, darah berhamburan liar. Chen Nan berhasil menyebabkan Yalong terluka parah, tetapi ia juga diusir oleh Yalong, bergemuruh di udara sejauh 7 atau 8 kaki, dan jatuh dengan keras ke tanah. Dia sangat kesakitan, dan tubuhnya tampak tidak nyaman berantakan. Dia memanjat dengan tombak di tangannya. Pada saat ini, Yalong masih melemparkan udara, menderu. Dia menggunakan kesempatan ini untuk menyesuaikan tingkat bunga dengan cepat dan mengembalikan keterampilannya. Ketika Yalong berhenti meraung dan menjadi tenang, Chen Nan membuka matanya. Meskipun luka fisiknya tidak ringan, sekarang dia hanya bisa bertarung dalam kondisi ini. Shen Wei Xiaohaoye sangat marah. Yalong yang paling dicintainya berulang kali dipukul. Ini belum pernah terjadi sebelumnya, dan dia telah menderita banyak cedera internal dari awal pertempuran hingga saat ini, yang membuatnya merasa wajah yang buruk. Dia dengan lembut menenangkan Yalong, dan kemudian memerintahkannya untuk meluncurkan serangan paling kejam terhadap Chen Nan. Dia tidak ingin menyeretnya ke bawah lagi, dan ingin membuat keputusan cepat. Inilah yang diinginkan Chen Nan, dan sulit baginya untuk melanjutkan pertempuran jangka panjang dengan kekuatan fisiknya saat ini. Dia menatap dingin pada Yalong, yang menukik ke bawah, dan menembakkan 2 lampu bagus di matanya, mencari pejuang terbaik. Yalong semakin dekat, dan angin kencang yang datang dari ketinggian semakin kuat, dan pakaian serta perburuan di tubuh Chen Nan yang bertiup berdering. Ketika pemimpin Yalong yang suram dan cakar raksasa yang tajam berjarak kurang dari 2 kaki darinya, Chen Nan akhirnya bergerak, menyingkir dengan cepat, dan kemudian bergegas ke arahnya dari sisi Yalong. Pada saat ini, energi sejati dalam tubuh Chen Nan tampaknya mendidih, dan kekuatan internal yang kuat keluar melalui tubuhnya ditutupi dengan cahaya keemasan yang menyala-nyala, seperti api yang menyala. Dia naik ke udara, bergegas ke tubuh Yalong dengan kecepatan yang luar biasa, dan menyerang Dewa Xiao Wei di punggungnya. Shen Wei Xiaohao terkejut, kecepatan Chen Nan melebihi imajinasinya, pihak lain bahkan menggunakan Yalong untuk menyelam ke tanah. Waktu tinggal singkat ini bergegas ke punggung naga, dan menyerangnya dengan ganas. Semua ini terlalu tepat. Terlalu. Pedang lebar di tangan Shen Wei Xiaohaoye melambai terus-menerus, ingin membombardir pihak lain, tapi kali ini Chen Nan dengan berani mencoba masuk. Bagaimana mungkin begitu mudah untuk mundur? Tombak di tangannya mengirimkan tombak emas yang luar biasa, berubah menjadi ribuan bayangan tombak, dan bergegas menuju tuan kecil Shen Wei, dan energi yang menakutkan berfluktuasi ke segala arah.
Ini adalah tuduhan yang berkaitan dengan hidup dan mati. Ribuan tombak emas menyatu menjadi jaring emas, dan bersinar jauh dari Tuan Muda Shen Wei, tekanan besar itu seberat gunung Tai. Shen Wei si kecil Hao Ye terkejut dan marah, Chen Nan melancarkan serangan kekerasan ini dan harus melawannya dengan seluruh kekuatannya. Setelah kedua pihak bertemu, mereka bergemuruh di udara. Akhirnya, Chen Nan mengandalkan bantuan langkah virtual Tuhan, dan akhirnya menerobos pertahanannya dan bergegas. Hei, dia mengalami pendarahan di sudut mulutnya, memegang tombak di tangannya, berdiri di punggung Yalong, dan menghadap jauh dari Xiao Wei Xiao Wei. Wajah Shen Wei Xiao Hou Ye sangat biru, tetapi pada saat ini dia tidak bisa membiarkannya berpikir lebih jauh, dia perlahan mengangkat pedang lebar di tangannya, menunjuk ke hati Chen Nan. Chen Nan sudah menyerang, tetapi cedera tubuhnya diperburuk lagi. Dia menggenggam tombak di kedua tangan dan tampak bermartabat. Yalong membuat raungan ketika dia terbang ke udara, sudah terasa Chen Nan melompat ke tubuhnya, naik ke langit dan ingin menjatuhkan Chen Nan. Shen Wei Xiao Hao Ye menunjukkan mencibir, Yalong mulai terbang, ia mulai mengumpulkan keterampilan, siap melancarkan serangan gila pada Chen Nan. Dia adalah ksatria naga, yakin bahwa Chen Nan tahu bagaimana bertarung di udara dengan lebih baik. Memang, Chen Nan bukan ksatria naga, tentu saja, tidak sealami Dewa Xiao Wei, Grandmaster di punggung naga. Saat Yalong melonjak ke langit, tubuhnya bergetar, hampir kehilangan keseimbangan, dan jatuh. Tapi Chen Nan segera memikirkan cara untuk menstabilkan tubuhnya. Dia mengumpulkan semua keterampilan tubuhnya dengan kakinya, melompat tinggi, dan kemudian melangkah keras ke arah punggung naga. Pada saat ini, kakinya menyerupai dua bilah harta karun yang tidak bisa dihancurkan, dan dua ujung tajam yang menyilaukan muncul dari telapak kakinya, menembus baju besi seperti naga, dan menusuk Yalong dengan ganas. Di dalam tubuh gelombang www.metalnovel.com gelombang puff. Gelombang darah jatuh, lutut Chen Nan benar-benar tenggelam di punggung naga, dia dipakukan dengan kuat ke naga seperti tumpukan besi. Yalong mengucapkan raungan yang mengerikan, dengan keras bergolak di udara, mengguncang tubuhnya dengan panik, mencoba untuk melemparkan orang yang menyakitinya di punggung. Tapi Chen Nan dipaku pada naga dan tidak bisa dipindahkan. Tidak peduli bagaimana dia melemparkannya, dia tidak bisa ditinggalkan. Sebaliknya, Shen Wei si kecil Hao Ye hampir jatuh dari punggung sang naga, jika dia tidak terikat kuat oleh tali seperti tali kekang naga, dia mungkin benar-benar dibunuh oleh naganya. Dia sangat marah, dan Chen Nan bahkan sangat melukai kudanya, yang membuatnya sedih. Dia meraih kendali naga di satu tangan dan bergegas menuju Chen Nan dengan pedang lebar. Pada saat ini, Chen Nan melakukan hal lain yang hampir membuat Shen Wei Xiao Hou Lord menjadi gila. Di hadapan dampak agresif lawan, ia bergegas maju dengan kedua tangan memegang tombak, meninggalkan hampir dua kaki di punggung naga setiap langkah maju. Lubang darah yang dalam, darah melonjak. Darah yang menyerupai jikuan disemprotkan dari lubang-lubang darah itu, dan seketika setengah dari tubuh naga itu berwarna merah. Air darah memercik dari tubuh naga, dan hujan darah turun di udara. Raungan sedih Yalong lebih parah, dan gerakannya di udara lebih intens. Ah! Shen Wei Xiao Hou berteriak dengan panik, mata merah darah, bergegas menuju Chen Nan seperti binatang buas. Di belakang naga, pedang itu dalam ayunan penuh, udaranya ketakutan, dan dua tuan muda dari timur dan barat bertarung bersama. Ribuan bayangan tombak emas terjalin dengan dendam seperti badai, dan punggung naga bersinar cerah. Dalam cahaya dan bayangan, kedua sosok bergerak dan menyerang seperti kilat, dan tabrakan dendam dan bayangan tombak emas terus mengirim kejutan itu terdengar seperti ada guruh yang tak terhitung jumlahnya di udara. Yalong jatuh, darah dan hujan beterbangan, dendam seperti pelangi, ujung tombaknya pecah. Naga yang berteriak meraung, guntur ketika roh bertarung yang sengit bertabrakan dengan ujung emas, dan teriakan ribuan praktisi di luar lapangan, seluruh akademi kamikaze jatuh ke dalam atmosfer yang gila. Melihat pertempuran antara hidup dan mati di udara, semua orang gila, bahkan para pendahulu yang bergengsi itu tidak terkecuali. Chen Nan dan Shen Wei Xiao Hao Ye dalam pertarungan hidup dan mati ini, tidak peduli bagaimana mereka menang atau kalah, mereka ditakdirkan untuk terdaftar sebagai pertempuran klasik anak muda yang kuat. Pertikaian gila seperti itu telah berlangsung selama hampir 1 jam, menurut kekuatan dari dua cerukan, seharusnya sudah habis. Namun pada kenyataannya, keduanya masih bertarung seperti naga dan harimau, dalam cahaya besar yang bersinar di atas punggung naga, sosok keduanya masih sangat kuat, dan gerakan mereka seperti kilat, bergerak seperti dua lampu dan bayangan. Pada saat ini, keduanya bersikeras akan seperti baja dan menahan rasa sakit yang sobek dari seluruh tubuh mereka untuk melepaskan potensi mereka. Punggung Yalong dalam konfrontasi sengit antara dua tuan puncak muda, baju besi skala hampir jatuh, punggung seluruh naga berdarah, dan beberapa tempat bahkan telah mengekspos tulang-tulang hutan. Akhirnya, lemah menggantung dari ketinggian. Jatuh ke tanah. Namun, pada saat ini, pertempuran antara Chen Nan dan Shen Wei Xiao Hou Ye hampir berakhir. Bagaimanapun, Shen Wei Xiao Hao Ye adalah seorang ksatria naga. Dia hanya pandai bertarung dengan Yalong, tetapi pada saat ini dia bertarung erat dengan prajurit oriental. Jelas, dia pendek menyerang musuh dengan kekurangannya sendiri. Kekalahan itu tak terbendung. Chen Nan menginjak kaki virtual dewa, seperti hantu, dengan tombak di tangannya, meledakkan ribuan tenda emas, front yang tak terhitung jumlahnya seperti naga umumnya menyelimuti lawannya di dalam. Tepat ketika Chen Nan mendapatkan keuntungan luar biasa, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan ki tubuhnya tiba-tiba terbalik.
Cahaya emas Qi tiba-tiba menjadi gelap dan tinta, dan matanya menembak dua lampu gelap. Ribuan tanduk mempesona menari oleh tombak juga berubah menjadi tenda hitam menyala dalam sekejap, dan Xuan Gong membalikkan dirinya. Ini tidak diharapkan oleh Chen Nan. Dia tidak mencoba membalikkan Xuan Gong sama sekali, tetapi Qi di tubuhnya membalikkan dirinya sendiri. Dia tahu apa yang akan terjadi padanya cepat atau lambat setelah dia dipaksa untuk membalik Xuan Gong untuk pertama kalinya, tetapi dia tidak mengharapkan gejala muncul begitu cepat, dan pikirannya dibanjiri dengan niat membunuh yang tak terbatas. Tombak Chen Nan terbang menuju langit, dan angin otomatis tanpa angin, dan ada energi sihir yang tak ada habisnya di luar tubuh. Pada saat ini, dia seperti iblis fana. Setelah pembalikan Xuan Gong, keterampilannya melonjak liar, dan kekuatan tubuhnya sekuat sungai bergelombang. Dia memegang tombak di kedua tangannya, tubuhnya berubah menjadi cahaya hitam dan bergegas menuju Shenwei Xiaohouye. Tombak itu berubah menjadi tombak hitam untuk menghancurkan pertarungan berat dengan kekuatan penghancur dan langsung menikamnya di dada Shenwei Xiaohou. Mata Chen Nan terbuka dan tertutup, dua tenda hitam substantif menjulang, dia terkejut ketika tombak itu menembus jantung Xiaowei Lord Shenwei. Dalam kesadaran aslinya, jika dia mengalahkan lawan, dia akan menghapus keterampilan lawan, tetapi dia tidak akan membunuh. Tetapi pada saat ini, dia tanpa sadar membubarkan si pembunuh, dia tahu bahwa pembalikan kekuatan misterius telah mempengaruhi pikirannya. Pada saat tombak hendak menembus jantung Xiao Wei, Tuan Shenwei, Chen Nan dengan paksa menekan pikiran pembunuhan di dalam hatinya. Tangannya terangkat sedikit, dan ujung tombak dinaikkan 10 cm, dan ia menembus bilah pundak pihak lain. Xiao Houye membuat lolongan yang mengerikan, kemenangan atau kekalahan sudah diketahui pada saat ini. Puluhan ribu pembudidaya menyaksikan alun-alun mendidih, bersorak, bersumpah, bersorak, berbagai suara terjalin, dan hasil akhir dari pertempuran yang luar biasa ini adalah kesimpulan yang sudah pasti. Di luar kerumunan, kecantikan Pirang Rut menunjukkan ekspresi ketakutan di matanya, tidak disangka-sangka, si Wei Chen Nan begitu kuat sehingga dia kemudian merenung. Pada tribun khusus, wakil dekan dari 4 perguruan tinggi saling melirik, dan warna aneh melintas di mata semua orang. Di sisi lain, mata indah Mengkir sangat indah, dan dia menggumamkan beberapa kata. Pada saat ini, Yalong berada kurang dari 5 kaki jauhnya dari tanah. Chen Nan terbang dengan tombak, dan dia tahu bahwa Shenwei Xiaohouye telah menghancurkan setengah dari meridian dengan pukulan terakhirnya. Harapan pemulihan sangat tipis, dan itu bukan masalah sama sekali. Yalong melihat bahwa musuh besar yang telah membuat kekuatan dan berkah di punggungnya akhirnya jatuh, dan dua lampu kebencian muncul di matanya, mengguncang tubuhnya yang lemah ke arah Chen Nan. Pada saat ini, kekuatan kuat dalam tubuh Chen Nan telah melonjak. Baru saja dia memaksa dirinya untuk membiarkan Xiaohouye mati, niat membunuhnya belum ditekan, tetapi telah meningkat. Gagasan membunuh dapat meletus kapan saja seperti gunung berapi aktif. Di luar, Yalong memukul, benar-benar menginspirasi niatnya untuk membunuh. Chen Nan menginjak langkah virtual dewa untuk dengan cepat menghindari serangan raksasa udara. Sepasang cakar raksasa Yalong jatuh ke udara, menyebabkan dua lubang besar yang mengerikan di tanah. Ketika Yalong menggelengkan kepalanya dan bergegas ke arahnya, Chen Nan memegang tombak di kedua tangan dan meletakkan semua keahliannya pada tubuh tombak, menggunakan tombak yang terbuat dari stainless steel sebagai pisau panjang, dan dengan keras membelah leher Yalong. Pada saat ini, kekuatan yang mendalam Chen Nan telah terbalik, dan kekuatannya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Kekuatan pukulan penuh ini sangat besar. Panjang 3 kaki dan pisau hitam besar muncul di bagian depan tombak. Fluktuasi energi teror berosilasi di seluruh alun-alun, yang membuat semua pengamat merasa terkejut. Yalong tampaknya merasakan napas yang berbahaya, berbalik dan tersentak dengan cepat, tetapi sudah terlambat. Chen Nan memiliki tombak di tangannya seperti pedang panjang, dan pedang hitam substantif sepanjang 3 kaki itu secara akurat dibelah olehnya. Di leher, darahnya jatuh, dan keran seukuran rumah dipotong dan digulirkan. Munculnya pertempuran dan orang banyak berteriak-teriak, dan pemandangan menakjubkan ini membuat kerumunan mendidih lagi. Ini adalah pertempuran paling berdarah dan paling tragis dalam beberapa hari terakhir. Yalong, yang lebih dari 10 kaki panjangnya, terbunuh, dan gambaran kejam itu menakutkan banyak orang yang pemalu. Air darah yang disemprotkan dari leher naga itu seperti mata air, menyatu menjadi aliran darah di bawah, kabut darah sedang terjadi, dan bau darah yang menyengat meresap ke penonton. Mayat naga bergegas ke tanah seperti mendorong gunung emas dan menuangkan kolom batu giok. Shenwei kecil Houye terbang ke samping dan jatuh ke debu. Hari ini dia benar-benar dikalahkan. Gelombang www.metelnovel.com. Gelombang bukan hanya tubuhnya hampir hancur, dia juga terbunuh oleh nyawanya. Dia berdiri bergoyang dan berteriak dengan keras ke punggung Chen Nan, "Aku dalam hidup ini aku tidak akan pernah mati bersamamu, cepat atau lambat aku akan membunuhmu suatu hari." Petik 2. Mendengar kalimat ini, Chen Nan berhenti dan berhenti, tetapi akhirnya mengambil langkahnya dan berjalan maju. Shenwei Xiaohouye tidak memberikan tanggapan ketika dia melihat Chen Nan. Sebuah cahaya ganas menyala di matanya, menuangkan energi yang tersisa ke pedang luas di tangannya, dan kemudian melemparkannya ke hati Chen Nan. Pada saat ini, pembalikan Chen Nan dari Xuan Gong belum disesuaikan. Pada saat ini, latihan kultivasinya cukup untuk peringkat di negara bagian keempat, dan ia merasakannya ketika bahaya datang. Dia tidak berbalik dan melambaikan tangan kirinya ke belakang untuk menembak. Cahaya gelap, nyala menyelimuti pedang luas yang terbang dalam sekejap, dan pedang lebar itu pecah inci demi inci dan jatuh ke tanah.
Segera setelah itu, Chen Nan melemparkan tombak ke belakang tanpa melihat ke belakang, dan kemudian melangkah maju. Tombak yang memancarkan cahaya hitam mengayunkan gelombang teror, seperti kilatan petir, dan tiba-tiba menembus ke dada Shen Wei Xiaohou, membawanya keluar dari jarak 8 atau 9 kaki, dan kemudian memakukan mayatnya. Di tanah, Hua, rebus berulang-ulang, banyak gadis yang sangat pendiam di hari kerja mau tak mau berteriak, dan banyak anak muda berteriak keras, Cenan. Cenan. Cenan mengabaikan hiruk-pikuk kebisingan dan melangkah keluar dari lapangan, para penonton tidak bisa membantu tetapi menghindari dan memisahkan jalan lebar baginya. Cenan. Memotong-motong urutan ketiga Yalong di alun-alun Shen Feng Chou Lege, dan menyalip Tuan Muda Dewa Perang, Shen Wei Xiaohou, prestise sekali lagi naik ke ketinggian baru, dan sekali lagi menjadi fokus semua pembudidaya. Orang-orang memiliki pendapat yang berbeda tentang hal itu, beberapa orang berpikir bahwa dia terlalu berhati dingin dan kejam, dan beberapa orang berpikir bahwa dia bertindak cukup berani untuk menjadi pria sejati. Sebagian besar anak muda setuju dengannya, dan keberanian mereka membuat banyak anak muda memujanya, dan bahkan banyak gadis mencoba segala cara untuk menanyakan kehidupannya sehari-hari. Pertempuran ini tidak buruk untuk Cenan, ketika dia kembali ke kedalaman Zuhai, dia buru-buru menyesuaikan rute Suan Gong di tubuhnya, dan secara paksa membalikkan Suan Gong yang terbalik. Kemudian dia mengambil satu set pakaian ganti dan berjalan ke kamar mandi untuk membilas darah dari tubuhnya, dia tidak ingin Xiao Chengxi melihatnya berlumuran darah. Setelah mandi, dia berjalan keluar dengan pakaian kering. Halaman sangat bersih, Xiao Chengxi dikeluarkan oleh 3 tuan yang tiada taranya. Sekarang dia belum kembali, dia mulai bermeditasi. Seperti yang dia harapkan, ki gelap dan cerah di tubuhnya sedikit lebih tebal, tapi itu tidak ditolak dari ki emas dan murni, dan keduanya tampaknya memiliki asal yang sama satu sama lain, dan mereka aman. Cenan menghela nafas dalam hatinya, dan terus seperti ini, suatu hari cepat atau lambat, ki kuning keemasan di tubuhnya akan sepenuhnya digantikan oleh ki hitam. Dia melakukan Suan Gong berulang-ulang di ruangan itu, menyembuhkan meridian dan paru-paru yang rusak, dan tidak berakhir sampai malam. Ketika dia membuka matanya, dia menemukan bahwa Xiao Chengxi berkedip padanya dengan mata besar, penuh kekhawatiran, keingintahuan, dan kejutan. Chengxi, kamu kembali, apakah kamu bersenang-senang dengan beberapa kakek di siang hari? Senang, aku duduk di frisbee kakek Yin, terbang di udara, terbang, itu menyenangkan. Dia juga mengatakan bahwa selama aku belajar metode kultivasi bersamanya, aku akan memberikan piring terbang itu kepadaku di masa depan. Xiao Chengxi wajah itu penuh kegembiraan. Cenan tersenyum dan menyentuh kepalanya dengan menyeringai, berkata, apakah Anda ingin mempelajari metode kultivasi? Xiao Chengxi menoleh dengan serius dan berpikir sejenak, dan berkata, aku tidak menginginkannya sekarang. Cenan tersenyum pahit, saya tidak tahu mengapa, Xiao Chengxi tampaknya secara alami menjijikkan untuk berkultivasi. Xiao Chengxi tiba-tiba sepertinya memikirkan sesuatu, dan menatapnya dengan serius, berkata, saudaraku, ketika kamu bermeditasi untuk mengatur nafasmu, aku sepertinya melihat 2 bola cahaya berlarian di tubuhmu, tetapi ketika aku berkedip, mereka hanya hilang. Petik 2. Chen Nan terkejut dan bertanya, kenapa saya tidak merasakan 2 bola ringan? Itu benar, Chen Si tidak berbohong, cahaya keemasan, cahaya hitam gelap, 2 bola cahaya sebesar tinju. Mereka selalu bersatu, selalu bertabrakan satu sama lain, seolah berkelahi. Xiao Chengxi melihat serius. Chen Nan berada dalam kontemplasi yang mendalam, dan berkata setelah lama, Chengxi, jangan memberitahu siapapun tentang ini, bahkan ketiga kakek, kau tidak tahu. Chengxi mengerti dan tidak akan memberitahu siapapun. Chen Nan tersenyum dan memeluknya, berkata, apakah kamu ingat kehidupan yang kubuat untukmu? Jangan memakainya di depan ketiga kakek itu. Chengxi kecil tersenyum manis, tentu saja saya ingat, saudara laki-laki saya selalu memperlakukan saya sebagai seorang anak. Faktanya, Chengxi mengerti banyak hal dan tidak akan pernah menyebutkan peninggalan peri kuno kepada orang lain. Xiao Chengxi memang jauh lebih dewasa daripada anak rata-rata, kadang-kadang pikirannya lebih seperti orang dewasa, tetapi sifat main-main membuatnya tampak seperti anak kecil. Chen Nan menepuk punggungnya dan tersenyum, kakak tentu tahu bahwa Chen Si sangat pintar, tetapi beberapa rahasia terlalu menakjubkan. Kakakku takut kalau kamu mungkin secara tidak sengaja mengatakan sesuatu. Saudaraku, jangan khawatir, Chen Si tahu harus berkata apa dan apa yang tidak boleh dikatakan. Chen Si seperti orang dewasa kecil, dengan ekspresi serius di wajah kekanak-kanakannya, yang membuat orang ingin tertawa. Chen Si, saudara memberitahumu sesuatu. Saudaraku, apa yang ingin kamu katakan? Chen Nan berpikir sejenak dan berkata, setelah beberapa waktu, saudaraku akan pergi untuk melakukan sesuatu, mungkin dia akan segera kembali, dan itu akan membutuhkan waktu lama untuk dipelajari. Kamu tinggal bersama ketiga kakek ketika aku pergi, baik. Petik 2. Xiao Chengxi sedikit tidak patuh, saudaraku, kemana Anda pergi, mengapa tidak membawa Chengxi? Kakak laki-laki saya akan menyelidiki rahasia yang mengerikan. Chengxi akan sangat berbahaya untuk mengikuti saudaranya. Kakak laki-laki akan merasa tenang dan tidak bisa pergi keluar untuk menyelidiki. Anda di sini menunggu dengan sabar untuk kakak laki-laki, maka kakak laki-laki akan kembali untuk mencari setelah menyelesaikan pekerjaan Anda. Xiao Chengxi dengan enggan berkata, saudaraku, berapa lama Anda akan pergi? Saudara tidak bersama saya akan merasa kesepian, saya akan merindukan saudara laki-laki saya.
Jika cepat, mungkin perlu beberapa hari, dan jika lambat, mungkin butuh 6 bulan. Omong-omong, Chen Nan pernah ingin berbicara tentang sebulan, tetapi tiba-tiba berubah sementara menjadi setengah tahun. Segera setelah itu, dia akan berangkat untuk menjelajahi jedi kematian. Dia memiliki firasat bahwa beberapa hal akan terjadi padanya. Dia tidak tahu apa yang terjadi dan kapan dia bisa kembali, jadi dia harus mengatakan sedikit lebih lama. Saudaraku, Chen Si benar-benar berharap kamu kembali lebih awal, kalau tidak aku akan merindukanmu setiap hari. Suara Xiao Chengxi rendah, dan emosinya agak hilang. Jangan bersedih, saudaraku berjanji untuk kembali sesegera mungkin. Ayo pergi, saudaraku akan membawamu keluar ke pasar malam gelombang www.metelnovel.com gelombang dalam beberapa hari ke depan, kontes kuat keempat perguruan tinggi memasuki kompetisi final pada tahap ini, meskipun klimaks diulang, tidak ada lagi pertempuran hebat seperti Chen Nan dan Shen Wei Xiao Haoye, atau pertempuran sengit hidup dan mati. Meskipun pertempuran berikutnya juga sangat menarik, hati orang-orang yang menonton perang akan selalu muncul tanpa sadar dalam sosok Chen Nan, membayangkan keberaniannya hari itu. Banyak orang berspekulasi tentang apa yang akan dicapai jika Chen Nan dapat berpartisipasi dalam pertempuran para pemimpin muda puncak. Pada hari ketujuh perang, hanya ada 12 pemain yang tersisa, di antara mereka adalah orang-orang yang menarik perhatian khusus Chen Nan. Perempuan Dewa Perang Akademi Tyrannosaurus Kisisa dan adiknya Ton. Pesulap perempuan bertopeng Elis, penguasa pertama Akademi Feng Feng Xiao Feng, Akademi Xianwu selalu menyembunyikan kekuatan Qianlong. Kelima orang ini belum saling berhadapan. Rupanya, wakil dekan dari 4 perguruan tinggi sengaja mengatur ini ketika mereka memilih staf mereka. Mereka tidak ingin orang-orang ini bertabrakan langsung di awal. Pada hari ke-8 pertempuran, sebuah berita mengejutkan mulai beredar di antara banyak praktisi. Beberapa orang menemukan bahwa api ajaib jauh di pegunungan ratusan mil jauhnya dari Akademi Kamikaze. Ada sebuah lembah yang penuh dengan nafas kematian di seluruh lembah. Ada ribuan tulang mati yang menumpuk ke gunung. Berita itu seperti wabah yang mengerikan, menyebar dengan cepat ke setiap sudut. Hanya dalam 2 hari, hampir semua praktisi di kota jahat diberitahu tentang berita ini. Berita itu menjadi semakin jelas, dan akhirnya orang-orang dengan jelas mengetahui bahwa tulang-tulang kematian jadi tersebar di tanah, tengkorak para raksasa dan tulang naga dapat dilihat di mana-mana. Ada banyak gunung tengkorak raksasa dan gunung-gunung tulang naga, bahkan di bagian putih. Ada beberapa tulang dewa yang tersebar di tulang kering yang luas. Banyak praktisi yang mendengar berita itu merasakan sedikit ketakutan, tetapi berita mengerikan itu masih ada di belakang. Beberapa orang mengatakan bahwa ada lubang ajaib yang tak terduga dalam jedi kematian. Energi sihir mengerikan dikeluarkan dari sana. Nafas kematian juga berasal dari sana. Berita itu mengejutkan. Semua orang terkejut ketika mereka mendengar berita itu. Suasana ketakutan menyelimuti para praktisi. Beberapa orang yang pemalu bahkan ingin segera melarikan diri dari kota dosa, tetapi lebih banyak praktisi ingin pergi ke jedi kematian untuk mencari tahu apakah itu benar. Tempat seperti apa? Semua ini berasal dari perencanaan yang hati-hati dari wakil dekan Akademi Kamikaze. Dialah yang memimpin badai pertama. Karena dia mendengar berita mengejutkan dari Chen Nan ini, dia mengirim 2 ksatria naga untuk memeriksa apakah itu benar. Itu benar. Kedua ksatria naga menyaksikan energi magis langit dari jarak 10 mil jauhnya dari jedi kematian. Mereka tidak berani bergerak maju lagi. Bahkan jika mereka ingin melanjutkan, tunggangan Flying Dragon mereka tidak mau mendengarkan perintah mereka dan datang. Setelah ini, Fei Long sudah ketakutan dan hampir di luar kendali. Setelah 2 ksatria naga melaporkan kembali ke dekan secara rinci tentang apa yang mereka lihat di pinggiran kematian jedi, dia mulai berpikir tentang bagaimana membuat semua praktisi memperhatikan masalah ini. Setelah berdiskusi dengan banyak pemimpin di Akademi Kamikaze, semua orang setuju bahwa pengaruh kontes ini harus digunakan untuk membawa kematian dan jedi ke meja. Oleh karena itu, ketika kompetisi berjalan lancar, wakil dekan mulai mengirim orang untuk mempromosikan berita kematian jedi di antara para praktisi. Pada saat ini, wakil dekan God of War Chollege, School of Illusions, dan Xianwu Chollege berada di kantor dekan Shen Feng Chollege. Setelah penjelasan terperinci oleh dekan Shen Feng Chollege, 3 lainnya perlahan-lahan bangun dari keterkejutan. Salah satu orang tua berkata, kamu orang tua benar-benar bisa menyembunyikan barang-barang tua. Peristiwa besar ini baru diberitahukan kepada kami sekarang. 2 lainnya juga setuju, benar-benar tak terbayangkan. Ada tempat yang misterius dan menakutkan. Anda harus dihukum karena hal-hal lama. Itu sebabnya kami dan kamu adalah teman lama selama beberapa dekade. Wakil dekan Shen Feng Chollege menghela nafas, ini terlalu penting. Pada awalnya, saya tidak berani mengatakannya dengan mudah. Nah, mari kita bahas sekarang, apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Wakil dekan sekolah sihir ilusi mengatakan, saya pikir para pahlawan harus segera dikirim dan mengundang para master terkenal dari seluruh daratan untuk datang ke kota dosa. Sebuah tim master luar biasa dari daratan akan membentuk tim penyelidikan mendalam ke dalam kematian dan jedi. Wakil dekan Xianwu Chollege mengangguk dan berkata, ini ide yang bagus. Ini ide yang bagus untuk mengundang para master dari dunia tersembunyi untuk keluar. Lagi pula, ada keberadaan seperti dewa di jedi kematian. Semuanya penuh variabel. Personil ekspedisi harus kuat. Komposisi orang-orang surgawi. Petik 2. Wakil dekan dari Ares Chollege berada dalam suasana hati yang rendah beberapa hari terakhir ini. Tuan muda Shen Wei adalah tuan junior yang sangat dia hargai.
Dia tidak ingin dipaku di lapangan oleh Chen Nan. Dia sangat menyesal hatinya dan menyalahkan dirinya sendiri karena tidak membiarkan mereka berdua. Pertempuran yang menentukan, tetapi banyak hal telah terjadi dan sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Meskipun suasana hatinya tidak tinggi, dia masih menyatakan pendapatnya, dengan mengatakan, saya pikir sudah waktunya untuk menghentikan pertempuran puncak antara muda dan kuat di 4 perguruan tinggi, memilih beberapa orang dari para penguasa elit ini, dan pergi ke jedi kematian terlebih dahulu. Biarkan orang-orang ini terlebih dahulu. Pertama, kita akan menjelajahi pinggiran dan mengumpulkan informasi yang cukup berguna, sehingga ketika pendahulu senior yang tersembunyi datang ke sini, mereka tidak akan tahu apa-apa tentang kematian dan jedi. Petik 2. 3 wakil dekan perguruan tinggi lain mengangguk setuju, dan keempat mulai diskusi rahasia di rumah, dan tidak berjalan keluar dari rumah sampai 1 jam kemudian. Menjelang hari ke-10 dari pertempuran kuat 4 perguruan tinggi, berita tentang kematian jedi sudah diketahui dengan baik. Pada saat ini, orang sudah tahu bahwa itu adalah jedi kematian pertama yang ditemukan oleh orang-orang di Senfeng Cholege. Sekarang kematian jedi telah menjadi fokus pembicaraan orang-orang. Pertempuran puncak kaum muda dan kuat di 4 perguruan tinggi telah sepenuhnya dibayangi. Orang-orang menaruh perhatian khusus pada semua berita tentang teroris jedi. Pada hari ke-10, wakil dekan dari 4 perguruan tinggi bersama mengeluarkan pernyataan di Kamikaze Academy Plaza, pertempuran kuat muda di antara 4 perguruan tinggi ditangguhkan, kedua perguruan tinggi akan memilih sekelompok orang dari elit yang berpartisipasi untuk mengeksplorasi jedi kematian. Berita ini gelombang www.metelnovel.com gelombang jatuh ke danau yang tenang seperti batu, membangkitkan kegemparan, dan puluhan ribu pembudidaya menyaksikan pertempuran. Akhirnya, wakil dekan Akademi Kamikaze memperkenalkan pemandangan yang dilihat Chen Nan ketika dia memasuki Deat Jedi secara mendetail, dan mengatakan bahwa dia akan melewati buku merpati terbang, dan mengundang para senior dari seluruh daratan untuk datang ke kota jahat untuk menjelajahi misteri. Jadi yang mengerikan, ribuan pembudidaya mendidih, semua orang sangat gembira, rahasia apa yang menakjubkan adalah kematian misterius yang disembunyikan Jedi. Tuan tersembunyi apa yang akan diundang ke sini, dapatkah mereka menemukan kebenaran? Semua orang beruntung telah datang ke kota jahat, dan menyusul pertemuan para pembudidaya sekali seumur hidup. Tidak ada keraguan bahwa dalam waktu dekat, kota dosa akan melonjak, dan tuan yang tak terhitung jumlahnya akan datang ke sini dari seluruh daratan. Jadi kematian yang mengerikan dan misterius akan memicu aksi luar biasa di dunia latihan. Akhirnya, wakil dekan Kamikaze Cholege menambahkan bahwa setiap orang dapat mendaftar untuk menjelajahi jedi kematian. Keempat perguruan tinggi akan memilih master terbaik dari pelamar. 10 hari kemudian, mereka akan mulai dengan master elit dari 4 perguruan tinggi. Satu langkah untuk mengeksplorasi jedi kematian, dan berjuang untuk tuan yang tak tertandingi. Merpati rumahan yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit dan terbang ke semua bagian daratan, Akademi Kamikaze mendidih, kota iblis mendidih. Perguruan tinggi utama dan keluarga kuno yang terkenal di benua barat. Pada hari yang sama, saya menerima berita dari kota Sin, Satria Naga Tua yang diam-diam diperbaiki, dan binatang buas super dengan janggut putih, semua dimulai di jalan dengan kegembiraan. Setiap keluarga besar seni bela diri dan sekte kuno misterius di Cina Timur juga telah menerima berita luar biasa dari kota dosa. Banyak barang antik tua telah dikirim ke tempat retret oleh generasi muda mereka, dan mereka semua telah melewati kebiasaan.